Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang analisa program stack di Java. Sebelum itu kita harus mengetahui ya, ada beberapa pengertian pengerjaan di Java. Antara lain adalah seperti berikut. Di sini ada perintah push. Push digunakan untuk menambah item pada stack pada tumpukan paling atas. Lalu ada fungsi pop digunakan untuk mengambil item pada tumpukan stack paling atas. Lalu ada pick digunakan untuk melihat data yang berada pada tumpukan paling atas yang akan dikeluarkan. Lalu ada clear digunakan untuk mengosongkan stack. Lalu ada isEmpty, fungsi ini digunakan untuk mengecek apakah stack sudah kosong. Lalu ada isFull, fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah stack sudah penuh. Lalu yang terakhir ada perintah sistem outPrintln, yaitu digunakan untuk mencetak atau menampilkan nilai atau variabel. Di sini saya ada contoh program Java ya, program di sini ada import Java util stack. Ini adalah perintah untuk membuat program stack. Lalu berikutnya di sini ada kelas soal stack. Soal stack ini adalah nama kelas atau nama filenya nanti. Lalu di sini ada elemen publish static void main string class. Ini adalah elemen yang penting. Jika tidak ada elemen ini, maka pemrograman tidak dapat berjalan dengan baik. Lalu berikutnya ada program stack as new stack. Ini adalah program untuk membuat tumpukan atau stack, dan as ini adalah nama tumpukannya. Jadi ibaratkan saya memiliki 6 buah tumpukan. Nah, tumpukan ini namanya n. Kenapa di sini 5 bukan 6? Karena tumpukan bertumpukan stack itu adalah n min 1. Karena di sini saya mengumpulkan 6 tumpukan, maka ujung-ujungnya itu adalah n min 1, 6 adalah 1. Dan yang paling kedua adalah selalu dengan kita lanjut lagi. Di sini ada perintah s push ujian. S itu dari nama tumpukannya atau stacknya s, push itu perintahnya itu digunakan untuk menambah item pada stack tumpukan paling atas. Maka dari itu push ujian dimasukkan ke stack ini. Kita tulis ujian. Lalu kita lanjut lagi. Ini ada perintah s push struktur. Kita masukkan lagi ke sini, ke tumpukan atasnya. Kita tulis lagi struktur. Nah, seperti ini. Lalu lanjut lagi, di sini ada perintah s push data. Sama, kita masukkan data lagi ke sini. Masukkan nama ya, maksudnya data ini ke sini. Lalu berikutnya ada perintah spop. Apa itu spop? Spop itu digunakan untuk mengambil item pada stack tumpukan paling atas. Nah, karena tumpukan paling atas ini adalah data, maka data diambil atau dihapus. Lalu berikutnya ada perintah sistem outPrintln, hasil plus spic. Sistem outPrintln itu apa tadi? Nah, ini fungsinya. Digunakan untuk mencetak atau menampilkan nilai atau variabel. Nah, karena di situ ada perintah mencetak, maka kita akan mendapatkan hasil atau output ya. Nah, tadi dicetak hasil plus spic. Spic itu apa?
Peak itu digunakan untuk melihat data yang berada pada tumpukan paling atas yang akan dikeluarkan atau dicetak. Maka yang dicetak adalah hasil dan struktur, karena struktur adalah tumpukan yang paling atas. Maka ditulis struktur. Baik, seperti itu. Lalu kita coba lihat perintah selanjutnya, yaitu push UAS. Push lagi UAS-nya ke tumpukan atasnya di sini. UAS. Seperti itu. Lalu perintah berikutnya adalah push tidak. Kita tambahkan tidak di tumpukan atasnya lagi. Ini tidak. Itu. Lalu ada perintah pop, yaitu mengambil tumpukan paling atas ya, pop itu. Maka tumpukannya kita ambil atau kita hapus. Yang paling atas karena ini adalah tidak, maka dihapus. Lalu berikutnya ada sistem outprint hasil plus P. Nah, berarti ada perintah mencetak lagi hasil ini dan peak. Kita cetak lagi di sini hasil titik 2 peak. Peak itu yang diambil yang paling atas ya, ujung tumpukan paling atas. Karena ini ujung tumpukannya UAS, maka yang dicetak adalah UAS. Itu. Lalu kita lanjut lagi. Push sangat. Kita ketik di sini, kita push lagi tulisan tadi sangat di tumpukan atasnya. Tuh, lalu ada perintah berikutnya sistem outprint pop. Nah, sesuai tadi, pop itu apa? Mengambil item pada tumpukan paling atas. Nah, maka dari itu yang di print atau yang dicetak itu adalah yang paling atas yang diambil pop. Maka itu sangatnya kita ambil atau kita pop atau ya kita ambil lalu dicetak di sini sangat gitu. Lalu yang selanjutnya ada push sulit. Maka kita push sulit di sini, di atasnya UAS. Lalu berikutnya ada sistem outprint pop. Nah, pop lagi sama seperti tadi, maka sulitnya kita, ini sulitnya kita ambil, hapus, kita tulis di sini sulit. Nah, seperti itu. Lalu perintah berikutnya adalah sistem outprint empty. Adalah empty itu digunakan untuk mengecek apakah stack sudah kosong. Nah, karena kita cek di sini stacknya masih ada isinya atau tidak kosong, maka akan muncul statement false. Di sini hasilnya. Ini sudah selesai, ini kurung tutup. Mari kita coba cek di JCreator apakah benar outputnya seperti ini. Baik, langsung kita coba saja. Di sini kita add new file, kita pilih empty, terus kita masukkan namanya. Saya memilih nama seperti ini, lalu finish. Lalu kita copy program ini tadi ya. Nah, soal stack ini harus kelasnya namanya harus sama dengan nama filenya ini. Jika berbeda maka akan terjadi error. Setelah itu kita coba build. Complete, pastikan ketika build ada tulisan proses complete. Lalu kita coba run file.
apakah hasilnya sama? Hasil outputnya menjadi hasil struktur, hasil UAS sangat sulit dan false. Apakah sama? Ternyata sama. Jadi kita menganalisisnya benar. Nah, sekian penjelasan analisa dari saya. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin kata-kata yang kurang menyenangkan atau kata-kata yang kurang dimengerti. Mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.